Bab 1106, Gila. Pada saat Bai Xiaochun kembali ke ibu kota, hari sudah siang. Raja hantu raksasa tidak tidur sepanjang malam. Dia duduk di sana minum, sesekali menatap langit, dan meributkan apa yang dilakukan Bai Xiaochun. Dia tidak bisa berhenti khawatir bahwa dia akan melakukan sesuatu yang impulsif dan menyebabkan semacam bencana. Raja hantu raksasa mendeteksi kedatangan Bai Xiaochun, dan bergegas keluar untuk menemuinya. Meraih bahunya, dia berkata, "Kamu." Mengangkat Raja hantu raksasa, Bai Xiaochun mengeluarkan sebotol alkohol, minum, dan kemudian dengan bangga berkata, "Tenang, sobat tua, tunggu sebentar sampai kembang api mulai." Ketika Bai Xiaochun bergerak, dia tidak pernah kekurangan. "Gos raksasa, kawan lama, kamu akan mendapatkan kembali posisi kamu dalam waktu 7 hari." Petik 2 titik titik. Raja hantu raksasa agak terkejut dengan betapa percaya diri Bai Xiaochun. Tapi kemudian dia memikirkan kembali semua hal yang telah dilakukan Bai Xiaochun di Willens, dan tidak merasa lebih percaya diri. Bahkan, dia merasa lebih gelisah. Kamu membunuh Markis Xilin?" tanyanya. "Apakah kamu bercanda?" Bai Xiaochun berkata dengan tatapan tajam, jengkel pada seberapa besar raksasa Raja Roh meremehkannya. "Aku hanya mengolesi kotoran di wajahnya bahwa dia tidak akan pernah bisa mandi." Rencana Bai Xiaochun keterlaluan dan tampaknya di luar dugaan, dan pemikiran itu membuatnya tertawa. Lagi pula, roh berumur surgawi adalah makhluk yang benar-benar jahat, dan sebagai hasilnya, Bai Xiaochun bahkan tidak ingin membuat skema yang dieksekusi dengan sempurna. Dia hanya ingin melakukan sedikit mukraking. Raja hantu raksasa masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan seumur hidupnya dia tidak bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan Bai Xiaochun. Namun, Bai Xiaochun jelas tidak akan memberinya detail. Karena itu, Raja hantu raksasa hanya harus berharap bahwa kepercayaan diri Bai Xiaochun dijamin. Mungkin awan benar-benar akan segera menyingkap langit biru di baliknya. Selama hari-hari berikutnya, Raja hantu raksasa tinggal di rumah Bai Xiaochun, benar-benar penuh dengan kecemasan. Sebaliknya, Bai Xiaochun tegang dengan kegembiraan untuk melihat apa yang akan terjadi. Pada sore hari-hari ketiga, di utara domain abadi kedua, pintu gua abadi Gongsun Wan dibuka. Ekspresinya sama seperti saat dia dengan tenang berjalan ke tempat terbuka. Sebagai celestial, penampilan publik apapun yang dia buat akan menarik sedikit perhatian. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan perintah memanggil semua pembimbing dan dewa di bawah komandonya untuk pertemuan. Semua dewa di 5 prefektur yang dia perintahkan melompat untuk mengikuti perintahnya. Dengan cepat meninggalkan tugas apapun yang ada di tangan, mereka membawa para dewa mereka ke pertemuan. Gongsun Wan duduk di singgasana di posisi terhormat, matanya terpejam, tangannya bertumpu pada lengan singgasana. Dia mengetuk tahta dengan jari telunjuknya, menciptakan suara berdebar yang memenuhi area itu, menyebabkan tekanan besar membebani bawahannya yang berkumpul. Tak satu pun dari mereka bahkan berani bernafas, dan hanya menunggu dengan hormat. Cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, selama waktu itu tekanan meningkat. Akhirnya, dia membuka matanya. "Terima kasih sudah datang," katanya. "Seperti yang kamu tahu, dalam semalam aku mengambil alih prefektur utara terakhir ini di wilayah abadi kedua." Meskipun dia berbicara perlahan dan tenang, kenyataannya adalah di dalam, dia merasa sangat tidak nyaman. Nilai tongkat dupa tadi telah dihabiskan dengan berjuang secara internal, dan hampir merupakan suatu kecelakaan bahwa dia mulai berbicara. Bawahannya segera terkejut oleh kata-katanya, dan tidak yakin akan implikasinya. Beberapa bertukar pandangan canggung, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Mereka hanya menundukkan kepala dan menunggu lebih banyak lagi. Mempertahankan dirinya, Gongsun Wan melanjutkan. "Satu-satunya alasan itu berjalan begitu lancar adalah bahwa, guru yang sebelumnya bertugas di prefektur ini, Markis Xilin dari dinasti Saint Emperor, diam-diam setia kepada dinasti Vile Emperor. Aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada Kaisar Vile, sehingga dia mendapat pujian." Petik 2 titik titik. Bahkan dia menemukan kata-kata ini sangat aneh, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Bangkit berdiri, dia meninggalkan aula utama. Diam memerintah. Para dewa dan dewa semua melihat sekeliling dengan mata lebar, rahang mereka terbuka lebar. Mereka berasumsi bahwa Ghost Mother akan memanggil mereka ke pertemuan karena alasan penting, dan tidak bisa membayangkan mengapa dia memanggil mereka ke sini hanya untuk mengatakan ini. Waktu yang lama berlalu sebelum semua orang pulih cukup untuk mulai berbicara.
Banyak ekspresi aneh terlihat di wajah mereka. Apakah Markis Silin menyinggung surgawi yang mulia? Pasti itu. Dan dia pasti sangat menyinggung perasaannya. Petik 2 titik titik. Tapi mengingat dia seorang celestial, tidak bisakah dia langsung membunuh sesosok yang sepele seperti Markis Silin? Kenapa intriknya? Petik 2 titik titik. Selain itu, bukankah menuduhnya terlalu terang-terangan di depan umum? Siapa yang mungkin percaya? Petik 2 titik titik. Para dewa dan dewa semuanya tercengang, dan tidak peduli bagaimana mereka mempertimbangkan situasi itu. Mereka hanya bisa sampai pada kesimpulan, bahwa Ghost Mother membenci Markis Silin karena suatu alasan. Advertisements. Namun, setelah membicarakan masalah ini, mereka semua setuju bahwa Ghost Mother dengan jelas memanggil mereka ke pertemuan ini karena dia ingin bantuan mereka dalam menyebarkan informasi. Mereka tidak perlu khawatir tentang apa yang terjadi sesudahnya, mereka hanya perlu menyebarkan berita secepat mungkin. Setelah mencapai kesepakatan ini, mereka dengan cepat pergi dan kembali ke prefektur masing-masing, di mana mereka bekerja sangat keras untuk memastikan berita itu menyebar dengan cepat. Tak lama, semua prefektur utara beramai-ramai dengan desas-desus bahwa Markis Silin setia kepada dinasti Ville Emperor. Tentu saja, utara hanya merupakan sebagian dari domain abadi kedua. Dan tentu saja, kedua dinasti memiliki mata-mata yang lain. Jadi hanya butuh sekitar 4 jam bagi berita untuk mencapai prefektur selatan, termasuk ibu kota. Itu segera menyebabkan kegemparan, dan pada kenyataannya, semua orang yang mendengarnya benar-benar terpana. Demigods, Deva, ahli Naschen Soul, dan pembudidaya Core Formation sama-sama terkejut. Yang benar adalah bahwa, rumor ini tampaknya benar-benar dibuat-buat. Itu konyol. Ghost Mother memanggil semua pembimbingnya untuk memberitahu mereka tentang itu. Itu gila. Petik 2 titik titik. Markis Silin membantunya mengambil alih prefektur utara terakhir. Itu omong kosong total. Mengingat dia seorang celestial, siapa yang mungkin bisa melawannya? Petik 2 titik titik. Ibu hantu surgawi ingin Markis Silin mendapatkan kredit karena mengambil alih prefektur itu. Bukannya Markis Silin idiot. Jika dia ingin mengubah pengkhianat, dia bisa saja pergi ke sisi lain. Kenapa dia tinggal di dinasti Saint Emperor? Petik 2 titik titik. Berita menyebar dengan cepat melalui bagian selatan dari domain abadi kedua. Bukan karena semua orang tidak mempercayainya. Ada beberapa orang naif di sana-sini yang menganggap itu benar. Tetapi mereka adalah minoritas. Kebanyakan hanya menaikkan hidung mereka dengan jijik dan menganggap itu adalah taktik kotor oleh Ghost Mother. Dan sayangnya, taktik noda ini tidak memiliki bobot sama sekali. Itu sangat palsu sehingga membuat semua orang marah. Namun, sifat berita yang sangat palsu memastikan bahwa beberapa orang cerdas menyadari bahwa pasti ada lebih banyak hal dalam cerita itu. Dan pada saat itu, kecurigaan mulai muncul. Tentu saja, orang yang paling marah adalah guru baru dari prefektur Godshifter, Markis Silin sendiri. Ketika dia mendengar berita itu, rahangnya turun, dan dia tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Pada awalnya, dia hanya percaya bahwa dirinya telah dituduh secara salah, tetapi kemudian dia menyadari bahwa seseorang mungkin keluar untuk menyakitinya secara khusus. Siapapun itu, orang itu entah bagaimana membuat hantu celestial membuat tuduhan palsu. Dan siapapun orang itu, dia mungkin akan menyadari bahwa taktik kotor yang konyol tidak akan berhasil. Namun, dia tetap melakukannya. Seluruh situasi membuat Markis Silin benar-benar marah. Dan tentu saja, dia sudah curiga tentang siapa yang ada di baliknya. Mata berkedip-kedip, dia bergumam, jangan bilang itu Raja Heavenspan. Bab 1107, Xiao Chun membuat adegan. Saat berita menyebar ke seluruh ibu kota, semakin banyak pembicaraan yang memfitnah tentang Markis Silin. Ketika Raja Hantu Raksasa akhirnya mengetahui semuanya, rahangnya jatuh. Tentu saja, dia langsung berasumsi bahwa Bai Xiao Chun bertanggung jawab, dan menghela nafas betapa tidak bergunanya semua itu. Tentu saja tidak ada yang akan percaya itu, pikir Raja Hantu Raksasa. Merasa sakit kepala datang, dia menuju untuk bertanya pada Bai Xiao Chun tentang hal itu. Namun, begitu dia tiba, dia melihat Bai Xiao Chun berjalan keluar dari kamar pribadinya, mengenakan jubah ungu dihiasi dengan naga. Dia mengenakan mahkota raja, dan sepenuhnya memancarkan aura langit. Ada sesuatu yang sangat luar biasa tentang dirinya yang menyebabkan napas sang Raja Hantu Raksasa tercekat di tenggorokannya. Untuk beberapa alasan,
versi Bai Xiaochun ini tampak sangat berbeda dari apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dia sepertinya memancarkan aura yang menempatkannya di atas semua makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, willpower berputar di matanya. Seolah-olah segala sesuatu yang ada hanyalah bak dibandingkan dengan dia. Dia berdiri di puncak gunung tertinggi, menggunakan kekuatan yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang ada. Raja hantu raksasa sangat terkejut sehingga semua kata yang akan dikatakannya benar-benar lolos darinya. Dia hanya berdiri di sana melihat Bai Xiaochun yang sangat berbeda ini. Pakaian yang dia kenakan adalah jubah Daois dari surga, yang telah diberikan kepadanya oleh Saint Emperor setelah dia menjadi surgawi. Di seluruh dinasti Saint Emperor, hanya 5 orang yang memenuhi syarat untuk mengenakan pakaian seperti itu. Namun, mereka biasanya hanya mengenakan jubah Taois khusus ini setiap 10 tahun, selama upacara khusus yang diadakan di kota Saint Emperor. Mahkota yang dia kenakan adalah barang serupa. Setelah mengenakan pakaian yang sangat berharga ini, energi Bai Xiaochun berubah, membuatnya sangat berbeda dari sebelumnya. Ketika Bai Xiaochun melihat reaksi Raja Hantu Raksasa, dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, dan mengangguk dengan anggun. Ikut aku, katanya. Dengan itu, dia menuju keluar dari rumahnya. Karena sulit bernapas, Raja Hantu Raksasa bergegas menyusulnya. Dia memiliki firasat tentang apa yang direncanakan Bai Xiaochun lakukan, dan meskipun dia masih tidak sepenuhnya percaya diri. Penampilan Bai Xiaochun saat ini, entah bagaimana membuat Raja Hantu Raksasa berpikir kembali ke pertama kalinya dia melihat Arc Emperor kembali di Willlands. Kembali sebelum Arc Emperor digantikan oleh Grand Heaven Master, dia adalah penguasa dari semua Willlands, dan tatapannya dapat menyebabkan semua ciptaan gemetar, atau benar-benar diam. Saat Raja Hantu Raksasa mengikuti, matanya perlahan mulai bersinar. Dia bahkan tanpa sadar menundukkan kepalanya seperti yang dilakukan pejabat pemerintah di hadapan seorang kaisar. Saat Bai Xiaochun berjalan, para pelayannya memperhatikannya, dan dipukul sampai ke intinya. Banyak dari mereka lupa bernapas, dan berlutut untuk bersujud. Ketika ia muncul dari rumahnya di jalan, keagungannya tidak menurun sedikit pun. Bahkan, itu tumbuh lebih menonjol ketika dia berjalan, menuju rumah roh umur semesta. Sepanjang jalan, semua orang yang melihatnya sangat terkejut. Terlepas dari tingkat basis budidaya mereka, mereka tersentak dan membungkuk memberi salam. Salam, surgawi. Salam, surgawi. Salam, surga. Pada awalnya, salam dipanggil di sana-sini, tetapi akhirnya, paduan suara memenuhi udara. Bukan berarti mereka ingin menyapanya seperti ini, tetapi, itu adalah insting yang lahir dari tekanan yang membebani mereka. Syukurlah, mansionnya tidak jauh dari rumah Celestial Agate Spirit, dan bahkan ketika energinya mencapai puncaknya, dia tiba. Mengabaikan para deva yang tertegun yang berdiri berjaga di depan, Bai Xiaochun masuk. Masih terguncang, Raja Hantu Raksasa bergegas di belakangnya. Pekerjaan penjaga adalah untuk menghentikan orang masuk, tetapi pada saat ini, energi Bai Xiaochun yang melonjak menghapus pemikiran di benak mereka yang mencoba melakukan hal seperti itu. Dan dengan demikian, dia berjalan santai ke kediaman roh umur semesta. Setelah masuk, ia menemukan bahwa sekitar selusin orang terlibat dalam diskusi di aula utama, termasuk Markis Zilin. Salah satu dari mereka sengaja menutupi aura mereka, tetapi di mata Bai Xiaochun, mereka mencuat seperti obor pada malam tanpa bulan. Bahkan ketika Bai Xiaochun menentukan siapa roh umur surgawi, surga yang terkepung yang sama itu mendongak. Saat dia melakukannya, pintu ke aula utama tiba-tiba membanting terbuka, menarik perhatian para dewa di dalam, termasuk Markis Zilin. Mereka semua melihat sekeliling, dan apa yang mereka lihat menghantam mereka seperti sambaran petir. Berdiri di sana di pintu masuk aula adalah Bai Xiaochun, mengenakan jubah Taois langitnya, mengenakan mahkota raja, dan tampak seperti makhluk ilahi. Markis Zilin bereaksi sama, dia benar-benar terpana. Mengabaikan semua dewa, Bai Xiaochun memusatkan pandangannya pada pria tua yang memegang kursi kehormatan. Dia mengenakan jubah ungu, bukan jubah khusus Taois dari surga, tetapi tetap spektakuler. Dia memancarkan aura celestial, dan ketika dia duduk di sana, dipertanyakan apakah dia jasmani atau ilusi. Siapapun yang memandangnya lebih dari satu saat akan diyakinkan bahwa mereka sedang memandang dewa. Para dewa semua berdiri di sana, pikiran mereka terguncang. Tak satu pun dari mereka akan pernah menduga bahwa Bai Xiaochun sendiri akan datang ke sini,
atau bahwa ia akan melakukannya dengan jubah Taois surgawi. Pada saat ini, dia tampak persis seperti raja yang telah ditunjuk oleh Saint Emperor. Yang lebih sulit bagi mereka untuk mengambil adalah tekanan yang membangun antara Bai Xiaochun dan roh berumur surgawi. Itu membuat mereka ingin menjerit. Mata Celestial Agate Spirit menyipit ketika dia melihat Bai Xiaochun, tetapi selain itu, ekspresinya tidak berubah. Terlepas dari semua waktu yang telah berlalu, ini adalah pertemuan pertama mereka secara pribadi. Maafkan aku karena datang terlambat ke pertemuan ini, kata Bai Xiaochun dengan tenang, menjaga kontak mata dengan roh berumur surgawi. Mengambil beberapa langkah di dalam, dia melambaikan tangannya, menyebabkan batu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terwujud dan membentuk bersama menjadi takhta besar. Kemudian dia menjentikkan lengan bajunya, duduk, dan kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke roh berumur surgawi. Sekarang, ada takhta di kedua sisi aula, keduanya sama tingginya dan jarak yang sama dari pusat. Dengan segala cara, lanjutkan, kata Bai Xiaochun dengan dingin. Aku baru saja memenuhi kewajibanku pada Saint Emperor. Tidak perlu memperhatikan aku. Petik 2. Semua orang di aula merasa bencana akan segera terjadi. Tak satu pun dari mereka yang berani berbicara, atau bahkan bernapas. Adapun Markis Zilin, ketika dia melihat Raja Hantu Raksasa berdiri di belakang Bai Xiaochun dan pergi ke samping. Dia hanya bisa berharap bahwa roh umur surgawi akan dapat membuat ketakutan di hati Bai Xiaochun. Roh berumur surgawi menatap dingin ke Bai Xiaochun sejenak, dan kemudian tiba-tiba tertawa, tawa dingin dipenuhi dengan cemoohan. Kemudian dia memalingkan muka dari Bai Xiaochun dan mengucapkan dua kata. Lanjutkan, para dewa ragu-ragu sejenak, tetapi mengingat apa yang baru saja dikatakan roh umur surgawi, mereka harus menguatkan diri dan melanjutkan diskusi mereka. Yang ditinggikan, aku sudah mulai menyelidiki masalah tentang Markis Zilin. Ini benar-benar fitnah. Petik 2. Betul, ini adalah taktik yang digunakan banyak oleh Kaisar Vile Emperor. Jika kita curiga pada Markis Zilin, maka kita akan bermain langsung ke tangan dinasti Kaisar Vile. Petik 2. Hamba rendah hatimu meminta agar kami membuat pernyataan resmi di domain abadi kedua, menyatakan Markis Zilin tidak bersalah. Setelah semua orang mengatakan, bibir roh umur semangat meringkuk menjadi senyum dingin. Permintaan dikabulkan, katanya. Kemudian dia bangkit untuk pergi. Namun, pada titik inilah Bai Xiaochun mendongak dan berkata, tunggu. Bab 1109, Konfrontasi dan Kompromi. Celestial Spirit Agate menatap Bai Xiaochun tanpa kata, dan Bai Xiaochun tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, tekanan di aula utama dibangun lebih tinggi dan lebih tinggi, sampai rasanya seperti angin ribut mengamuk di dalamnya. 10 dewa sangat tidak nyaman, dan untuk Markis Zilin, dia baru saja akan mulai menangis. Satu-satunya yang tenang adalah Raja Hantu Raksasa. Dia hampir tidak bisa mempercayai pertunjukan yang dipajang Bai Xiaochun. Sekarang, Markis Zilin yang telah menempatkannya dalam posisi yang begitu buruk sama lemahnya dengan serangga. Tentu saja, ini adalah dinasti Saint Emperor, dan Markis Zilin didukung oleh Celestial. Namun, semua yang dikatakan Bai Xiaochun masuk akal, membuatnya mustahil bagi roh berumur surgawi untuk menawarkan jawaban. Saat-saat berlalu, dan Raja Hantu Raksasa mulai merasa sangat senang dengan keadaan. Namun, saat itulah visi roh umur agak bergeser dari Bai Xiaochun ke dia. Baiklah, kunci dia, Master Dust City, kamu akan bertindak sebagai pembimbing dari God Shifter Prefecture. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, salah satu dewa di aula melangkah maju, seorang pria gemuk yang saat ini gemetar ketakutan. Dalam hati, dia menggerutu tentang terseret ke dalam perselingkuhan, dan bahkan mempertimbangkan untuk mencoba menolak entah bagaimana. Tetapi mengingat betapa marahnya roh usia surgawi pada saat itu, dia hanya menggenggam tangan dan menawarkan penegasan yang bersyukur. Meskipun merasa sedih untuk Master Dust City, para dewa lainnya menjauh darinya. Markis Zilin tampak seperti semua energi telah terkuras darinya. Wajahnya pucat dan ekspresinya lesu saat dia berdiri gemetaran di sana. Adapun Bai Xiaochun, dia sedikit mengernyit. Dia harus mengakui bahwa roh berumur surgawi ini bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Bukan saja dia tidak bertengkar tentang mengunci Markis Zilin, tapi malah fokus pada Giant Ghost King. Jelas, dia tidak berniat membiarkan Raja Hantu Raksasa untuk memiliki gelar guru lagi. Agaknya, ia akhirnya akan membuat beberapa langkah lain terhadapnya di masa depan.
Rubah tua yang cerdik, pikir Bai Xiaochun, mendengus ke dalam. Mengunci Markis Zilin tidak cukup, katanya keras. Hal ini berkaitan dengan hilangnya prefektur, hingga membahayakan semua warga di negara ini, serta kepercayaan yang mulia Kaisar. Karenanya, aku khawatir aku harus mengajukan beberapa pertanyaan lebih lanjut. Jika Markis Zilin memang telah dituduh salah, aku akan dengan senang hati membersihkan namanya. Tetapi jika dia benar-benar pengkhianat, maka aku menolak untuk percaya bahwa dia bertindak sendiri. Dia jelas akan memiliki beberapa kaki tangan yang mendukungnya. Yang mulia Saint Emperor menempatkan aku di sini di wilayah abadi kedua, dan tidak ada pejabat yang lebih setia di sini selain aku. Ketika Markis Zilin mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba lumpuh karena putus asa. Para dewa lainnya tersentak ke dalam. Secara alami, mereka semua memahami ancaman tersembunyi dalam kata-kata Bai Xiaochun, dan tahu bahwa mereka semua tiba-tiba dalam bahaya. Dengan Markis Zilin di genggamannya, dia bisa dengan mudah menyeret siapapun ke dalam situasi atas nama keadilan. Mencoba membuktikan bahwa mereka tidak bersalah nantinya tidak akan banyak membantu. Dan siapa yang tahu hal-hal apa yang bisa terjadi setelah dipenjara. Pada akhirnya, Bai Xiaochun mungkin menderita beberapa dampak negatif jika kebenaran terungkap, tetapi dia adalah seorang celestial, dan paling buruk akan menerima hukuman ringan. Yang harus dia lakukan hanyalah mengklaim bahwa dia telah salah memahami situasi, dan Saint Emperor kemungkinan akan memuji dia karena kesetiaannya. Bai Xiaochun telah membuat ancamannya sangat jelas. Jika roh berumur surgawi berani melakukan sesuatu pada Raja Hantu Raksasa, maka Bai Xiaochun akan menanggapi dengan baik. Bahkan, dia mungkin bergerak melawan roh umur surgawi sendiri. Meskipun itu tidak akan menghasilkan kerusakan nyata, itu pasti akan sangat memalukan. Itu juga akan membuang seluruh domain abadi kedua ke dalam kekacauan. Itu adalah pikiran yang mengkhawatirkan. Bagaimanapun, Bai Xiaochun adalah seorang celestial, jadi hanya ada sedikit yang bisa mereka lakukan padanya. Dan ini bukan rumahnya, jadi dia tidak terlalu peduli tentang apa yang terjadi secara keseluruhan. Pada titik ini, roh umur surgawi bergetar dalam amarah, dan bahkan ada niat membunuh di matanya. Taktik baru ini sama kasar dan kejamnya dengan cara dia memfitnah Markis Zilin. Namun, itu sangat efektif, dan sangat mengancam. Roh berumur surgawi bahkan tidak akan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu seperti ini. Dia menghitung dan teliti, dan hampir melambangkan kesucian dari dinasti Saint Emperor. Karena itu, metode Bai Xiaochun yang kejam dan kasar telah membuatnya benar-benar tidak siap. Mereka juga sangat efektif. Setelah waktu yang lama berlalu, roh berumur surgawi memerintah dalam niat pembunuhannya. Dia menutup matanya sejenak, dan ketika dia membukanya lagi, dia tampak sangat tenang. Preceptor Giant Ghost, kamu telah melakukan pekerjaan luar biasa mengelola prefektur Godshifter. Master Dust City, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sana? Petik 2. Dewa Dust City setengah dewa sangat bersemangat. Yang benar adalah bahwa ia tidak berencana pergi ke prefektur Godshifter. Sebenarnya, dia tidak punya keinginan apapun untuk melakukannya. Melangkah ke depan, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Budakmu yang rendah hati bahkan tidak bisa dibandingkan dengan fellow Daoist Giant Ghost. Baik dalam hal bakat, kebajikan, basis kultivasi, kemampuan memerintah, dan lain-lain, aku bahkan tidak dekat dengannya. Aku lebih dari rela melepaskan posisi guru. Di semua domain abadi kedua, hanya rekan Daoist raksasa yang mungkin memenuhi syarat untuk melayani di prefektur Godshifter. Petik 2. Para dewa lainnya dengan cepat melangkah maju dan mulai mengatakan hal yang sama. Prefektur Godshifter tidak bisa berfungsi tanpa fellow raksasa Taoist hantu di sana. Aku benar-benar berharap bahwa dua celestial yang hadir ini akan setuju bahwa sesama raksasa Daoist hantu jelas merupakan pilihan terbaik. Betapa bijak dan briliannya, oh, ditinggikan celestial. Rekan Daoist raksasa hantu adalah permata langka di sini di dinasti Saint Emperor, dan jelas merupakan pilihan terbaik. Petik 2. Setelah semua orang berbicara, roh berumur surgawi menganggukkan kepalanya. Biarkan seperti itu. Akhirnya, Raja Hantu Raksasa mendapatkan posisinya kembali kepadanya, meskipun dia tidak terlalu menyukainya. Setelah melihat konfrontasi ini dengan matanya sendiri, dia tahu bahwa itu berarti Bai Xiaochun tidak bisa lagi mempertahankan kerendahan hati dalam domain abadi kedua. Selain itu, ada kemungkinan lebih banyak yang akan datang. Adapun Bai Xiaochun,
dia menggigil ke dalam dengan ketakutan. Dia lebih suka roh berumur surgawi terbang marah. Itu tidak akan terlalu menegangkan. Sebaliknya, ia menjadi sangat tenang, yang tampak jauh lebih jahat dan firasat. Tetapi sekarang setelah mereka mencapai kesepakatan, tidak ada gunanya melihat ke belakang dengan penyesalan. Melihat sekeliling para dewa, serta Markis Zilin, dia tersenyum. Setelah beberapa pemikiran, aku menyadari bahwa, mengingat semua layanan yang dilakukan Markis Zilin untuk dinasti Saint Emperor. Tampaknya konyol untuk begitu keras hati menghadapi masalah sekecil itu. Markis Zilin, aku percaya bahwa kamu difitnah. Petik 2 titik titik. Kata-katanya menyebabkan semua dewa bernapas lega. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa Raja Heavenspan ini tidak mustahil untuk bekerja dengannya. Dan dia bukan tipe yang mendorong masalah sampai akhir yang pahit. Yang paling bersemangat dari semuanya adalah Markis Zilin, yang telah dilanda satu gelombang kemalangan demi hari ini. Pada titik ini, dia sangat marah dengan roh umur surgawi, dan meskipun dia memiliki perasaan campur aduk tentang Bai Xiaochun, sebagian besar menghormatinya. Bangkit berdiri, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam pada Bai Xiaochun beberapa kali berturut-turut. Tentu saja, roh berumur surgawi memperhatikan semua ini, dan pandangan suram sekali lagi muncul di matanya. Pada titik ini, baik dia dan Bai Xiaochun memandang satu sama lain sebagai rubah cerdik. Masalah-masalah wajah baru saja ditangani dengan benar di persimpangan. Namun, keduanya tahu bahwa mereka sekarang adalah saingan, dan bahwa jika ada kesempatan, konflik besar akan terjadi. Akhirnya, roh berumur surgawi berbalik dan pergi. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak muram seperti sebelumnya. Dia tersenyum ketika dia mengucapkan beberapa kata kepada para dewa, lalu membawa Raja Hantu Raksasa bersamanya kembali ke rumahnya. Begitu masuk, Raja Hantu Raksasa menghela nafas panjang. Bai Xiaochun awalnya bermaksud memintanya untuk tinggal selama beberapa hari lagi, tapi dia terlalu ingin kembali ke prefektur Godshifter. Lagi pula, jika dia pergi terlalu lama, siapa yang tahu masalah apa yang mungkin timbul di sana. Sebelum pergi, Raja Hantu Raksasa melangkah maju dan memeluk Bai Xiaochun. Xiaochun, kamu sudah benar-benar dewasa. Dengan itu dia melangkah mundur, melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa dengan sungguh-sungguh. Kemudian ia menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah portal teleportasi ibu kota. Bai Xiaochun mengawasinya pergi. Untuk beberapa alasan, Raja Hantu Raksasa tampaknya semakin tua, menyebabkan Bai Xiaochun menghela nafas dan memikirkan kembali semua yang telah terjadi di kota hantu raksasa. Akhirnya, dia kembali ke mansionnya, di mana dia duduk bersila di kamar pribadinya dan mengeluarkan medali perintah dari kipas yang rusak. Bahkan setelah mempelajarinya dengan sangat terperinci, dia tidak menemukan fungsi lain selain energi spiritual yang dipancarkannya. Sepertinya energi spiritual perlahan habis. Tapi apa sebenarnya yang harus dilakukan dengan kipas itu? Setelah memikirkannya lebih lama, dia kembali berkultivasi. Dengan bantuan medali perintah, pil abadi, dan tanaman roh, basis budidayanya telah meningkat secara signifikan. Dia sekarang semakin dekat dengan puncak alam surgawi awal. Dan banyak dari kecepatan itu adalah karena energi dalam medali. Bab 1110, bersatu kembali dengan The Grand Heaven Master. Hari-hari berlalu, masalah antara Markis Zilin dan Raja Hantu Raksasa tidak menimbulkan kontroversi besar di ibu kota. Bahkan, beberapa orang bahkan menyadari bahwa Raja Hantu Raksasa telah dilucuti dari jabatan dan jabatannya. Rumor tentang Markis Zilin dengan cepat mereda. Sesuai dengan persetujuan baik roh berumur surgawi dan Bai Xiaochun. Semua kekuatan dan sumber daya dari domain abadi kedua digunakan untuk menyingkirkan rumor dan segala dampak buruk yang mereka miliki. Bagi orang-orang yang tidak tahu, domain abadi kedua tampak sangat damai dan tenang. Namun, para pembimbing dari berbagai prefektur, serta 10 dewa yang ditempatkan di ibu kota, semua tahu bahwa badai sedang terjadi. Di tengah badai itu adalah Bai Xiaochun dan roh berumur surgawi. Mereka seperti dewa bagi semua orang, jadi gagasan tentang mereka yang berselisih satu sama lain membuat orang-orang gemetar ketakutan. Tidak ada yang tahu kapan badai akan menghantam. Mungkin sebentar lagi, atau mungkin perlu waktu. Tetapi mereka tahu, bahwa itu akan datang cepat atau lambat. Tekanan meningkat, dan setiap orang yang menyadari ketegangan antara kedua langit bertindak dengan sangat hati-hati dalam segala hal. Melakukan segala yang mereka bisa untuk menghindari mematikan salah satu surga.
Ketika alarm dibangun di hati orang-orang yang sadar akan konflik, seorang lelaki tua di ibu kota memperhatikan semua hal. Dia biasanya mengenakan jubah hijau yang tidak mencolok, dan akan duduk di meja di lantai 2 salah satu kedai minuman di kota. Dia akan tiba di pagi hari, dan akan duduk di sana menghirup alkohol dan menatap ke langit. Tidak ada yang tahu namanya, tetapi ada sesuatu yang tenang tentang dirinya yang membuatnya tampak jelas basis kultivasinya luar biasa. Karena sinar kecerdasan yang ada di matanya, siapapun yang berpikir untuk menyelidikinya dan mungkin menyakitinya akan segera menyerah pada pikiran seperti itu. Bagaimanapun, dalam pandangannya yang tenang, ada juga sesuatu yang sangat tajam. Ada sesuatu tentang dia yang melampaui pembudidaya biasa. Jelas, dia pernah memegang posisi kekuasaan dan otoritas yang luar biasa. Itulah satu-satunya cara dia bisa mendapatkan udara yang luar biasa baginya. Dia tidak lain adalah Grand Heaven Master. Dia awalnya mencari Raja Hantu Raksasa, tetapi setelah tiba di prefektur Godshifter, dia menemukan bahwa ada seorang pembimbing baru. Karena itu, ia datang ke ibu kota. Meskipun dia tidak ada di sana untuk menyaksikan secara pribadi serangan balik Bai Xiaochun, dia bisa menangkap petunjuk dan isyarat. Pertama ada rumor aneh, kemudian posisi Raja Hantu Raksasa telah dipulihkan, dan Markis Zilin tampaknya tidak disukai. Dari itu, dia bisa menebak apa yang telah terjadi. Meskipun dia tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis pada metode Bai Xiaochun, dia harus sedikit mendesah. Bagaimanapun, Bai Xiaochun adalah penipu yang lahir alami, dan dalam hal itu, layak untuk dipuji. Meskipun segala sesuatunya tampak damai dan sunyi, setelah semua yang telah dilihat oleh Grand Heaven Master di Ark Emperor Dynasty, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa badai sedang terjadi. Karena itu, ia mengubah rencananya. Alih-alih mencari Raja Hantu Raksasa, ia mengambil tempat tinggal di ibu kota, baik untuk mengawasi Bai Xiaochun, dan juga untuk mengukur kota di sekitarnya. Yang merupakan pusat kekuasaan di domain abadi kedua. Pada suatu sore saat dia duduk di sana di kedai minuman, Grand Heaven Master meletakkan gelas minuman beralkoholnya, dan matanya mulai berkilau cerah. Sudah waktunya, gumamnya. Dengan itu, dia meninggalkan kedai minuman dan menuju ke rumah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun tidak memperhatikan dunia luar. Dia benar-benar fokus pada medali perintah kipas yang rusak. Energi di dalam medali perlahan-lahan dikosongkan, dan seolah-olah, gaya gravitasi samar sedang terungkap. Itu tidak cukup kuat untuk mempengaruhi benda fisik di sekitarnya, tetapi indera tajam Bai Xiaochun mendeteksi itu. Terkejut, dia menyadari bahwa medali perintah kemungkinan adalah objek yang dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke kipas. Di tengah-tengah studinya tentang medali perintah, ia tiba-tiba merasakan aura yang akrab di luar rumahnya. Begitu dia mendeteksinya, matanya terbuka. The Grand Heaven Master. Ada beberapa orang dari alam Heavenspan yang telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Salah satunya adalah pengawas gravitasi yang menyendiri, dan yang lain, Heavenspan yang kejam dan berperasaan. Dan kemudian ada Grand Heaven Master, yang berada di urutan kedua setelah Taoist Heavenspan ketika datang ke ambisi dan kekejaman. Dia telah mengubah Ark Emperor menjadi boneka belaka, dan bahkan telah menjaga keempat Raja Surgawi terkendali, terlepas dari kenyataan bahwa mereka begitu jauh darinya secara fisik. Di saat pemimpin sejati Willens lemah, dia berhasil menjaga tempat itu tetap bersatu. Tentu saja, itu hanya berlangsung sampai Taoist Heavenspan mengirim keempat pasukan utamanya melawan Willens. Bahkan kemudian, mereka telah bertarung selama bertahun-tahun. Beberapa keberhasilan Grand Heaven Master dalam semua yang ada hubungannya dengan keberadaan Gravekeeper, tetapi tidak banyak. Siapapun seperti dia, apakah mereka berasal dari alam Heavenspan atau tidak, dapat dianggap luar biasa bahkan di domain abadi-abadi. Jika dia melemparkan banyak hal dengan Santo Kaisar, dia mungkin tidak akan menjadi sama pentingnya dengan Bai Xiaochun, tetapi masih akan sangat berharga. Bahkan, seandainya dia benar-benar mau menjual, dia bisa menyebabkan gelombang besar di salah satu dinasti. Tapi sekarang, di sini dia berada di luar rumah Bai Xiaochun. Dia masih berada di puncak alam demigod, tetapi karena beberapa keberuntungan yang dia temui di domain abadi-abadi, ketika dia menyembunyikan auranya. Hanya seorang celestial yang secara aktif menyelidiki dia akan dapat mengetahui levelnya. Terkejut, Bai Xiaochun menyingkirkan medali perintah, menghilang, dan muncul kembali di luar rumahnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah Grand Heaven Master,
berdiri di sana tinggi dan lurus dengan jubah hijaunya, matanya berkilauan dengan kebijaksanaan dan wawasan. Dia tampak seperti orang tua biasa, meskipun agak lebih tua dari sebelumnya. Begitu Bai Xiaochun muncul di depannya, dia tersenyum. Salam, surgawi. Ini sama sekali bukan bagaimana dia bertindak di Willlands, tapi sepertinya tidak sulit sama sekali baginya untuk menawarkan salam resmi kepada Bai Xiaochun dengan cara ini. Yang benar adalah bahwa kembali di Ark Emperor City, ketika Bai Xiaochun telah menjadi leluhur-leluhur, Grand Heaven Master segera memahami tempatnya sendiri dalam skema besar hal. Sekarang di sini mereka berada di Eternal Immortal Domains, dengan Bai Xiaochun seorang Celestial. Dan karena itu, Grand Heaven Master tahu persis bagaimana dia harus memperlakukannya. Grand Heaven Master, kata Bai Xiaochun, senyum kegembiraan muncul di wajahnya. Grand Heaven Master menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oh, aku tidak akan berani pergi dengan bentuk alamat lamaku. Panggil saja aku situ. Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak. Oh, hal-hal semacam itu tidak penting. Masuk, Grand Heaven Master. Petik 2 titik titik. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun benar-benar tidak peduli tentang bentuk-bentuk alamat. Meraih lengan Grand Heaven Master, dia membawanya ke rumah besar. Sepanjang jalan, senyum hangat menutupi wajah Grand Heaven Master saat dia melihat sekeliling. Akhirnya, mereka mencapai aula utama yang mewah dan mewah. Pada titik ini, Grand Heaven Master tidak bisa menahan nafas lagi. Apakah itu dalam hal basis budidaya atau temperamen, Bai Xiaochun jelas telah banyak berubah. Grand Heaven Master tidak bisa tidak memikirkan kembali bajingan masa lalu yang berhati-hati dengan semua rencananya yang kejam. Tetapi sekarang yang dilihatnya adalah seorang pemuda yang layak dipuji. Sebenarnya, dia adalah tipe orang yang Grand Heaven Master rela lupakan demi keuntungan pribadinya sendiri untuk membantu. Melihat Bai Xiaochun dengan mata bijaknya, dia perlahan berkata, "Surgawi, kamu saat ini memiliki 3 masalah besar yang bisa aku bantu selesaikan." Beberapa saat yang lalu, dia tampak tidak lebih dari seorang lelaki tua biasa. Tapi sekarang, dia tiba-tiba tampak mampu melakukan apa saja. Siapapun yang melihatnya sekarang akan menyadari bahwa ia benar-benar individu yang luar biasa. "Tolong, ceritakan semuanya," kata Bai Xiaochun, matanya berkilauan penuh harap. "Pertama, hubungan kamu dengan roh berumur surgawi tidak terlalu penting, tetapi kamu pasti perlu membangun landasan yang kuat dalam domain abadi kedua. Kedua, Eternal Immortal Domains sangat luas, dan ada banyak kendala yang mencegah orang-orang dari Heavenspan Realm bersatu kembali. Jika mereka tidak segera berkumpul, mereka akan berasimilasi dengan dinasti lain. Ketiga, meskipun mungkin terlihat bahwa kamu sedang berusaha mencapai suatu tujuan, kenyataannya adalah bahwa kamu tidak memiliki arah khusus." Dengan masing-masing dari ketiga poin ini, suaranya menjadi semakin keras, sampai terdengar bolak-balik di aula. Petik 2. Surgawi, apakah aku sudah hampir mencapai sasaran?